Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hamba Allah jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada malam ini telah sampai pada bab yang ke-30, bab syafa'ah, bab tentang syafa'ah. Qala ta'ala, Allah subhanahu ta'ala berfirman, may yashfa' syafa'atan yakul lahu nasibu minha. Barang siapa yang memberi syafaat yang baik, maka dia mendapat pula bagiannya. Nah, para ahli tafsir menyebut syafaat di sini maksudnya pertolongan ya tentang kebaikan. Jadi maksud dalam ayat ini adalah barang siapa yang menolong saudaranya dengan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Ini sudah pernah kita jelaskan. Di antara hadis yang mendukung hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusu fi wujuhihim syai'un. Apa artinya? Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengerjakan, membuat sunnah yang baik atau perbuatan yang baik, man sanna sunnatan fil Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala, maka dia akan mendapat pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Misalnya kita suruh orang berbuat baik, misalnya contohnya, ayo kita ikut pengajian misalnya, kita akan mendapatkan pahala karena dia ikut pengajian. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Bukan hanya pahala dari dia, tapi juga wa ajru man amila biha ba'dahu, tapi juga pahala dari orang-orang yang diajak olehnya. Paham tak? Misalnya saya cuma bilang sama Pak Kecil Azhar, Pak Kecil ikut pengajian ya, di sana ada pengajian sunnah. Terus Pak Kecil bilang lagi kepada orang lain, maka pertama saya mendapat pahala dari Pak Kecil, kemudian dapat pahala dari orang-orang yang diajak oleh Pak Kecil. Hebat tak? Min ghairi ayang kusu min ujurihim syai'un, dan tidak dikurangi pahala orang yang datang ke pengajian itu. Pahala orang yang berbuat baik tersebut sedikit pun. Bukan berarti bagi dua ya. 50% tidak. Sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan,
Barang siapa yang memberi contoh atau menganjurkan hal yang buruk di dalam Islam, falahu wizruha, maka dia akan mendapat dosa dari ajakan kepada yang buruk itu. Contohnya gimana? Misalnya saya ajak orang kan, ayo kita pelajari ilmu sihir misalnya. Pelajari onyodol lumpuno bu ilmu pengasih. Ya. Kalau kamu belajar ilmu pengasih, perempuan tergila-gila sama kamu. Ya, misalnya. Kemudian orang itu mengajari lagi yang lain. Asal pertama dari siapa? Dari saya misalnya. Saya ngajari seseorang, kemudian orang itu mengajar lagi orang lain-lainnya. Nah, inilah maksudnya. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang memberi contoh atau mengajarkan sesuatu yang buruk di dalam Islam, kana alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa. Wa wizru, dan dosa man amila biha min ba'dihi, dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelah itu. Contoh misalnya saya dukun, saya ajarin murid saya ilmu untuk santet orang, kemudian dia sakit perut, saya masukkan pakulah ke perut dia. Lantas dia punya murid lagi. Setelah dia berguru sama saya, dia buka lagi perguruannya. Nah, itu semuanya ya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Maka dia juga akan mendapat dosa dari orang yang mengikutinya, orang-orang yang mempelajarinya, tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, ini yang malu. Bagaimana kalau selama ini kita menganjurkan kepada kebid'ahan? Kita ajak orang kepada bid'ah. Orang itu ngajak orang lain juga kepada bid'ah. Orang lain itu ngajak lagi. Nah, contohnya saya punya kawan berbicara tentang kawannya punya kawan, tentang kawannya lagi kawan-kawan. Udah berapa itu kan? Ngeri. Kita akan dapat. Makanya jangan sekali-sekali kita mengajarkan keburukan pada orang. Nah, ini dia. Jadi barang siapa yang Allah berfirman, may yashfa' syafa'atan, barang siapa yang menganjurkan kebaikan yang baik, ya yakullahu nasibun minha, dia akan mendapatkan bagiannya. Akan mendapatkan bagiannya. Ya, bagiannya bukan hanya dari orang yang kita ajak, tapi juga dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, itu dia. Tapi syafaat juga ada makna khususnya. Di samping maknanya tadi pertolongan, kemudian, tapi ada makna khusus syafaat. Apa? Pertolongan di akhirat. Kalau tadi pertolongan di dunia, ada syafaat dalam makna khusus pertolongan di akhirat. Seperti sabda Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Syafaati diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Yang jelas hadis ini sahih. Dari Anas bin Malik bin Abu Hurairah, dari Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan lainnya. Yang jelas hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, syafaatku li ahlil kabair min ummati, bagi pelaku dosa besar dari umatku. Apa maksudnya? Ini sesuai dengan firman Allah. Surat An-Nisa ayat 48 yang sudah pernah saya ungkapkan dulu, yang namanya
innahu may yusyrik innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ada sebagian ulama mengatakan bagi siapa yang dikehendakinya diantaranya karena mendapat syafaat dari Nabi. Ya kan? Makanya Nabi mengatakan apa? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Misalnya ada orang mati sedang berzina, bisa nggak mendapat syafaat Nabi? Nah, inilah. Coba kita lihat firman Allah tadi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Ya kan? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Sekarang saya tanya, dosa zina syirik atau bukan? Ada kemungkinan diampunkan. Kenapa? Di antaranya syafaat Nabi. Kenapa? Karena bisa jadi dia cuma sekali saja, dia sebelumnya dia pengikut sunnah yang taat, cuma sekali aja dia silap ya. Misalnya ya, yang jelas itu ada kemungkinan diampunkan, ada kemungkinan tidak. Kan tadi ayatnya kan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti kan tidak semua. Nah, ada sebagian ulama mengatakan tidak semua itu berarti dipilih diantaranya karena syafaat Nabi. Contoh begini, ada orang seumur hidupnya membela sunnah, tapi kan bisa jadi dia berbuat keliru sekali. Selama dia seumur hidupnya dia membela sunnah, di mana-mana dia dakwahkan sunnah, pada suatu hari dia silap, semua silap berat rumah, misalnya. Nah ini ya, jadi syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi, walaupun kita terlanjur berbuat dosa besar dan tidak sempat bertobat, itu ada syarat yang paling penting. Apa? Ada hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Jadi qila, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat? Ya, ini yang pertanyaan. Kira-kira katanya mumpung Nabi, katanya uncit benarnya. Apa artinya tadi? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung, yang paling bahagia mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Karena syafaat Nabi enggak tanggung-tanggung. Dosa besar pun bisa diampunkan oleh Allah karena syafaat Nabi. Kan tadi Nabi jelas mengatakan kan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku, kecuali syirik ya. Karena syirik disebutkan dalam ayat tidak akan diampunkan. Kalau tobat sudah selesai urusannya. Ini orang yang enggak sempat bertobat, sedang indahoy ya mati dia. Kan? Sedang mabuk, sedang tenggen, mati dia. Kalau sudah bertobat itu udah lain ceritanya. Sudah. Jadi apa pertanyaan sahabat tadi? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung mendapat syafaatmu? Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, as'adun nas itu isim tafdil, orang yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia. Ya. As'adun nas ya bi syafaati yaumil qiyamah. As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang paling bahagia, as'adu. Sa'idun itu kan bahagia. Kalau as'adu
Paling bahagia, isim tafdil. Contoh, kabir apa artinya? Kalau akbaru, maha besar. Tadi as'adu, maha bahagia, gitulah, sangat bahagia. Dah, kata Nabi apa? Orang yang paling berbahagia yang mendapat syafaatku, ya, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafsihi. Nah, itu dia. Orang yang mendapat syafaatku, pada orang yang paling berbahagia yang mendapat syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi siapa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi qalbihi, di hatinya, artinya betul-betul dibenarkan di hatinya, bukan ucapan tok, bukan mulut, tapi maqala la ilaha illallah fi qalbihi, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hatinya, wa nafsihi, dan dalam jiwanya. Itu artinya orang-orang betul-betul bertauhid, bukan orang yang kalau persijuk jemaah haji tadi. Orang pergi berhaji ingin hanif ikut Nabi Ibrahim, tapi lewat itu pula anehnya. Bukan orang suka pergi ke dukun. Nah, kalau kita ingin, siapa tahu kita akan tahap apa, tiba-tiba korupsi mati kita misalnya, atau tiba-tiba mati kita. InsyaAllah kalau kita benar-benar bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi, mendakwakan sunnah Nabi, akan mendapat syafaat Nabi. Jadi kata Nabi tadi apa? Orang yang paling berbahagia yang mendapat syafaatku adalah apa tadi? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya bertauhid, fi qalbihi wa nafsi. Nabi tidak mengatakan lisan. Nabi tidak mengucapkan lisan. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui, jadi bukan sekadar mengucapkan. Wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhala jannah. Orang yang benar-benar bertauhid di hatinya dan di jiwanya. Sekarang mengikuti sunnah itu ada hubungannya dengan tauhid apa tidak? Kan jarang orang menghubungkan sunnah dengan tauhid. Sunnah itu seolah-olah dalam masalah ibadah, padahal sunnah itu juga bisa terkait dengan akidah, bahkan muamalah. Siapa yang bisa menghubungkan sunnah dengan tauhid? Begini, kita sunnah itu apa artinya? Kita mengikuti Nabi, beramal, berislam, mengikuti Nabi, itu kan sunnah. Maka sunnah itu oleh para ahli hadis mendefinisikan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, dan lain-lain, yang berhubungan dengan agama, ajaran Islam. Jadi sunnah itu apa? Kita mengikuti Nabi, mutaba'ah, ittiba' kepada Nabi, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau. Persetujuan maksudnya apa? Perbuatan sahabat disetujui oleh Nabi, sifat beliau dan sebagainya. Apa hubungannya dengan tauhid itu? Perkataan Nabi tentang ajaran Islam, misalnya Nabi bersabda apa? Ya, idza jaa ahadakumul jum'ata falyaktasil, misalnya. Kata Nabi, jika kalian pergi salat Jumat hendaklah mandi. Itu perkataan Nabi dari siapa? Dari Allah. Dari Allah, bukan dari pemikiran Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Nabi. Tidaklah apa yang keluar dari mulutku melainkan dari wahyu. Jadi
Nabi mengatakan, idza jaa ahadakumul jum'ata falyaktasil. Jika salah seorang di antara kalian pergi salat Jumat, maka hendaklah kalian mandi. Ini perkataan bukan dari hawa nafsu, bukan keinginan Nabi, tapi dari ilham, wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi. Berarti kalau kita ikuti Nabi, berarti sama dengan mengikuti Allah. Itu tauhid. Jadi kalau kita berbuat bid'ah, seolah-olah kita Enggak benar-benar apa? Mengikuti Nabi dan enggak benar-benar mengikuti Allah. Kalau enggak benar-benar mengikuti Allah, usaha enggak tauhid enggak? Ya, idza jaa ahadakumul jum'ata falyattasil. Nabi mengucapkan hadis itu kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar menyampaikan lagi kepada siapa murid Ibnu Umar yang paling terkenal? Nafi, bekas budak Ibnu Umar. Kemudian siapa muridnya Nafi yang terkenal? Imam Malik. Imam Malik. Nah, kemudian dari Imam Malik terus kemudian sampai kepada Imam Bukhari, Ibnu Abi Zaid bin Bukhari. Nah, yang ingin kita katakan bahwa ya baru kita mendapatkan syafaat Nabi apabila pertama kita benar-benar bertauhid dan mengikuti sunnah, baru mendapat syafaat Nabi. Dan syafaat Nabi bukan main-main di akhirat, termasuk dosa besar dan tidak sempat bertobat kita. Apa tadi hadisnya? Syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Makanya saya contohkan tadi. Ada orang mencuri, tiba-tiba mati, diampunkan enggak oleh Allah? Bisa diampunkan, bisa tidak. Apa dalilnya tadi? Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Oleh ahli tafsir menafsirkan bagi siapa yang dikehendakinya, diantaranya adalah bagi yang diberi syafaat oleh Nabi. Dalilnya tadi apa? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Di antara dosa besar tadi apa? Mencurinya. Sebenarnya apa alasan kita enggak masuk surga kalau kita benar-benar bertauhid dan mengikuti sunnah? Belum lagi saya pernah jelaskan. Satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10 hingga 700. Satu keburukan cuma satu. Itu pun apa enggak mungkin kita masuk surga? Idza arada abdi, kata Allah. Kepada siapa Allah berfirman? Kepada malaikat pencatat. Siapa namanya? Raqibun Atidun. Itu nama jabatan ya, bukan nama malaikat. Nama yang dekat, yang mengawasi, enggak pernah capek-capek. Idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan. Jika hambaku berniat berbuat jahat, fala yaktubuha, jangan kamu catat dulu. Belum enggak dicatat itu. Misalnya apa niat jahat? Yang bapaknya cicok kayak nampu, yang kalau aku kupu bocor, betul ni. Belum kayak nampu. Timbul niat. Dicatat enggak dosa? Belum. Faida amilaha, apabila benar-benar membocor apa? Bocoran. Faktubu lahu bimithliha, maka catatlah satu dosa. Dosanya seperti perbuatannya. Dosanya dari apa? Bocoran. Faida taraka min ajli, tapi astaghfirullahaladzim. Pakon bukan ni don boleh. Pakon bukan ni don ya Allah. Perlu bocor pun. Sadar. Faida taraka min ajli, tapi apabila enggak jadi tadi mengamalkan, niat busuk tadi enggak jadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Paham ya?
faktubuha lahu hasanat, maka catatlah satu pahala. Oh, mak gampang kali. Niat berbuat jahat, nyom-nyom je kutu nak habis. Kok je preh mundan tu pegah dulu. Astaghfirullahaladzim. Kok ada niat jelek seperti itu? Sudah dapat satu pahala. Wa idza arada abdi ayyamala hasanatan. Jika hambaku berniat berbuat baik, contohnya apa? Nyosang Ustaz Herman tajuk motor tu. Niat maksudnya. Niat-niat saja. Wa idza arada abdi ayyamala hasanatan. Jika hambaku berniat berbuat baik. Apa berniat buat tadi? Ustaz mantan tajuk motor Hummer tu. Hummer. Faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Apa tadi niatnya? Tajuk motor Hummer. Apa yang mempor? Fa'ida amilah, tetapi apabila niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, contohnya apa? Mau kasih sermon misalnya apa? Kacang misalnya, betul-betul kacang diwujudkan. Kacang. Faktubuha lahu bi asri ila sab'i mi'ah, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat pahalanya. Apa enggak bisa masuk surga kita? Kenapa kita berburuk sangka terus pada Allah? Begitu megok-gok la ilaha illallah, seolah-olah begitu takutnya pada mati. Kita enggak sadar selama diprovokasi oleh iblis, oleh syaitan dalam jiwa kita. Siapa syaitan dalam jiwa kita? Siapa namanya? Jin apa namanya? Jin Qarin. Disuruh berburuk sangka pada Allah. Enggak ada alasan kita enggak masuk surga. Kalau kita paham hakikat. Apalagi Allah sendiri juga mengatakan apa? Inna rahmati, sambung. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, taklibu ghadabi, mengalahkan murkaku. Ya, itu tadi. Jadi kalau kita ingin mendapat syafaat Nabi, apa syaratnya? Betul-betul mentauhidkan Allah dan betul-betul mengikuti sunnah, insyaallah mendapat syafaat. Ya. Oh ya. Ya. Sekarang betul tu. Ya. Ya. Tak perlu rame-rame. Itu ya sama dengan itu ayat tadi itu dikuatkan lagi dengan ayat surat Al-Araf 205. Al-Araf 205. Wadhkur rabbaka, berzikirlah pada Tuhanmu. Di antaranya berzikir la ilaha illallah. Fi nafsika, dalam diri kamu. Nafsun itu satu. Tadarruan dengan merendahkan diri. Bagaimana orang merendahkan diri? Bagaimana orang merendahkan diri? Duduk seperti ini merendahkan diri enggak? Enggak. Mana ada merendahkan diri? Ada lagi juga tatap muka saya ini. Bagaimana merendahkan diri? Maka diajarin zikir pertama merendahkan diri. Ajarin anak-anak lu bagaimana merendahkan diri. Wadhkur rabbaka, berzikirlah pada Tuhanmu fi nafsika, dalam diri kamu tadi, qalbun, diri. Tadarruan dengan merendahkan diri. Ya, diajarin bagaimana merendahkan diri. Wa khifatan. Apa? Dengan rasa takut. Dengan rasa takut. Bagaimana orang takut? Ini enggak ada yang takut satupun. Bagaimana orang takut? Kita coba belajar psikologi kita. Begitu berzikir. Wa khifatan, dengan rasa takut. Gimana takut?
Adakah orang takut? La ilaha illallah, ada takut tu. Bukan. Tak pegah hantu ya duduk Tuhan tu tang gataran dan cicit pegah menang. Waduh najari minal qauli, dengan tidak boleh jahar. Apa itu jahar? Lawan dari sir. Waduh najari minal, itu sebenarnya ayat rinci, petunjuk teknis yang sangat rinci tentang bagaimana berzikir. Detail itu. Waduh najari minal qauli, dengan tidak boleh mengeraskan suara. Cuman hari ini tadi rame-rame. Untuk apa? Saya setiap malam Jumat, sebenarnya malam Jumat itu kan malam yang sangat mulia kan. Tapi setiap malam Jumat saya stres saya. Saya pernah terpikir mau saya minum kopi setiap malam Jumat pulang jam 2 lah. Nggak sanggup saya dengar itu dalail khairat itu. Di munasah. Sakit kepala saya. Ya Allah, apa seperti itu ibadah dalam Islam? Seperti itu. Coba kita fikirkan, orang mau masuk Islam nggak jadi kalau didengar ajaran Islam itu mengganggu orang tidur. Ada orang demam mungkin sakit nggak bisa tidur. Ada yang satu kampung sampai 1:30. Gimana kok ada ajaran Islam seperti itu? Kadang-kadang pakai irama macam-macam. Yang irama Muklas Hadi Putra lah, yang Arafik lah, Allah Allah Siapa yang bisa melarang itu? Betul, nah saya bisa tidur. Saya kalau udah sampai malam Jumat udah berdebar-debar jantung saya. Seharusnya kan malam Jumat kan malam rahmah, kita baca surah Al-Kahfi ini kan. Mulailah start jam 9:30 sampai nanti 1:30 atau 1:30. Ya Allah ya Tuhan. Malam Jumat kampung ini, malam ini kampung hampir setiap malam kadang-kadang. Kapan damainya kita, tenangnya malam. Setiap malam ada, hampir setiap malam ada dalail. Gimana? Tak peduli mereka, itu kadang-kadang keras sekali nggak peduli. Nggak ada yang berani melarang pun anehnya. Kenapa nggak dilarang? Sama juga malam Ramadan baca Quran sampai jam 3 jam. Apa itu ajaran Islam? Baca Quran itu ibadah memang, berzikir itu ibadah, tapi kan ada tata caranya. Itu tadi itu, mengikuti tuntunan Nabi. Ya karang-karang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengamalkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Termasuk maaf ya, saya pribadi nggak setuju ngaji-ngaji sebelum azan. Tak ada tuntunannya. Tak ada sebelum azan ngaji di Masjid Raya Baitur Rahman atau di mana-mana. Kenapa? Ngaji itu ada ketentuannya. Di antara ketentuannya apa ngaji itu? Wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan Quran kamu dengar, kamu diam. Ini pun mati protes dia. Kamu dengar, kamu diam, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Artinya ada respon kita. Ini kadang-kadang kita sedang masak, sedang di WC, sedang apa-apa. Lagi pula itu nggak ada contohnya. Ada nggak di masa para sahabat, masa Nabi dan para sahabat ngaji-ngaji para sahabat di masjid sebelum datang masuk? Ada nggak? Nggak ada. Berani bilang? Nggak ada yang berani. Ada berani. Syukur di tempat kita nggak ada. Saya kalau ada nggak mau isi lagi mengajar. Insyaallah nggak ada. Nah, jadi inilah ya kadang-kadang hal-hal kecil. Jadi kita kalau ingin mendapatkan syafaat dari penjelasan saya tadi, syafaat Nabi itu walaupun kita melakukan dosa besar dan tidak sempat bertobat, syaratnya tadi apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha dengan hatinya, dengan jiwanya. Kemudian dia betul-betul mengikuti sunnah. Karena orang-orang yang betul-betul murni mengikuti sunnah itu berarti orang yang betul-betul murni tauhidnya. Karena dia menganggap yang berhak membuat syariat, yang berhak membuat ibadah hanya Allah. Ini kita buat ibadah seperti tadi itu, dalil khairat itu kan dibuat.
Rubah ibadah. Bukan lafadznya, lafadz kita enggak mengatakan salah, la ilaha illallah itu kan benar. Cuman tata caranya seperti itu. Makanya para ulama mengatakan sunnah itu harus tercakup 5. Baru sempurna sunnah itu apabila terpenuhi 5. Pertama apa? Bacaannya harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Oke, bacaannya betul dalam dalail atau apa-apa itu. Yang kedua, tata caranya, kaifiatnya harus sesuai dengan petunjuk. Yang ketiga, bilangannya harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Sudah berapa? Yang pertama, bacaannya. Oke, bacaannya benar, tapi tata caranya sudah salah, maka itu tidak lagi sunnah. Yang ketiga, bilangannya. Bilangannya sudah salah, tidak sesuai dengan tuntunan. Walaupun bacaannya benar, tata caranya benar, bilangannya sudah keliru. Yang keempat, waktunya. Kita betul-betul salat sesuai dengan sunnah ini. Mulai dari takbir betul-betul 150% sesuai dengan petunjuk Nabi. Tapi masalahnya kita salat di luar waktunya. Salat zuhur jam 12 misalnya. Maka tidak lagi dikatakan sunnah. Apalagi tadi? Bacaannya, bilangannya, tata caranya, waktunya, tempatnya. Kita betul-betul melaksanakan ibadah manasik haji, ya. Bagaimana tata cara kita berhaji, ya, hatta atal baita, ya, istamala rukna. Ketika sampai ke Baitullah istamala rukna, kita mengusap Hajarul Aswad, faramala salasan, wa masya arba'an, kita lari-lari kecil 3 kali, jalan biasa 4 kali. Pokoknya sesuai 100% sesuai dengan sunnah. Tapi masalahnya kita berhaji bukan di Baitullah, tempatnya di Labuan Haji. Enggak sunnah. Kita buat di Labuan Haji, ada Ka'bahnya. Terus kemudian apa? Pakaiannya. Nah, pakaian juga terkait dengan sunnah. Apa diantaranya? Menutup aurat dan tidak menyerupai pakaian orang kafir. Kan itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, ia bagian dari kaum tersebut. Para ulama menjelaskan hadis ini maksudnya pakaian khas orang kafir yang diharamkan. Contoh jas misalnya. Kita pakai jas haram banget? Enggak, tapi kalau pakai pita di sini mirip pendeta haram. Pakai jubah haram enggak? Tidak. Tapi kalau kita pakai pakaian modelnya kayak biksu, enggak boleh. Pakai jilbab, boleh enggak? Ya boleh. Tapi kalau kita pakai jilbab seperti biarawati, itu enggak boleh. Dia pakaian itu dibagi 3. Ini penjelasan ulama, bukan saya bilang. Pakaian itu dibagi 3. Ada pakaian khas muslim seperti gamis. Kan Nabi pakai gamis. Ya, imamah, surban. Nabi pakai gamis. Gamis itu apa? Pokoknya inilah ya, kayak pakai. Saya ini pakaian Cina nih, orang kafir punya koko. Namanya sudah koko Cina. Gunting Cino. Nah, inilah. Dah, gamis, imamah, Nabi pakai surban. Itu pakaian khas Islam. Kalau kita betul-betul pakai karena niatnya mencontoh Nabi, dapat pahala. Kita pakai gamis betul-betul ingin meniru Nabi seperti Ibnu Umar, itu dapat pahala. Yang kedua, pakaian umum. Itu enggak apa-apa, dimubahkan oleh para ulama. Apa pakaian umum? Celana, bentalon, sirwalun. Bahasa Aceh sirwalun apa? Oh, celana apa bahasa Aceh? Siluwu, itu berasal dari bahasa Arab, sirwalun. Celana, pakai jas, pakai ini juga, ini pakaian umum. Cuma ini karena biasa dipakai oleh orang Melayu itu identik dengan Islam, jadi seolah-olah sama kayak kain sarung. Kain sarung itu sebenarnya bukan pakaian Islam, pakaian orang Tibet, India. Tapi karena sering dipakai oleh orang Melayu itu Islam, maka dikaitkan dengan
budaya Islam. Karena sudah azan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tanya jawab. Oh, ada tanya jawab tadi ya.